Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini setelah kita melakukan kegiatan upacara, kita akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Sebelum kita memulai, maka kita lakukan berdoa dulu. Hari ini siapa yang memimpin doa? Said. Ya, Said silahkan. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Duduk kembali. Berdoa dimulai.
memulai, lihat kanan dan kirinya. Ada temennya yang nggak masuk nggak? Ada siapa Nara? Elin, kenapa Nara? Sakit. Berarti kalau kita nggak mau sakit kita harus seperti apa anak-anak? Menjaga kesehatan. Makannya yang bersih apa yang kotor? Bersih. Sebelum makan harus apa? Nah, karena hari ini kita sudah membahas ini tujuan kita pembelajaran. Tapi sebelum ibu membahas tujuan pembelajaran, kita masih ingat ya materi yang kemarin? Coba, kemarin kita belajar apa aja? Ya, Nara? Hah? Baik, hebat. Ada lagi yang lain? Kemarin kita belajar apa? Jari-jari makanan. Ada lagi yang lain? Kita membuat apa? Rantai makanan. Kemarin kita produknya ada apa tuh yang dibaca di depan? Peta pikiran. Terus ada apa lagi? Ide pokok. Menggambar apa yang panjang itu kemarin? Kita menggambar apa kemarin? Ada jari-jari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini karena kemarin kalian sudah belajar tentang teks non fiksi. Ada yang membantu ibu Pak? Siapa yang membacakan yang nomor 1? Ya, saya silakan. Tadi dapat membaca dan mengenal informasi penting dari sebuah bacaan non-fiksi dan dengan benar. Ya, yang nomor 2. Nara. Melalui teks bacaan dan diskusi kelompok, kita didik dapat mempertingkatkan teks bacaan yang benar. Nomor 3. Ayo, Bilkis. Selain teks juga pembelajaran kita diberitahu Nomor 4. Saya Sina. melalui pengamatan dan diskusi kelompok peserta didik dapat menghasilkan laporan hasil pengamatan perubahan
Sekarang ibu mau ada yang bantu ibu. Siapa yang bisa bantu ibu? Nara, cari informasi penting pada paragraf yang ada di bacaan ini. Ditulis, tulislah. Nanti di sini ya, informasi pentingnya ya. Informasi penting. Oke. Ya. Udah. Sekarang yang paragraf kedua. Siap? Ada yang mau bantu ibu untuk membacakannya dahulu? Ada? Ayo, siapa yang maju? Kita bantu ibu ayo. Saya mau baca. Nara? Baca dulu. Boleh lihat di bukunya Nara aja.
Baca ya? Baca terus. Aha, yang ketiga dicatat. Ingat ya anak-anak ya? Nanti ada beberapa cara untuk mencari informasi penting. Ya. Sudah, siap. Terima kasih. Tepuk tangan Pak Sabila, Alfa, dan Ara. Hari ini berarti kita akan membahas tentang ini ya. Perubahan jaring-jaring makanan. Tadi kan sudah baca ini, sudah baca teks artikelnya ya. Coba kasih tahu ke ibu dong. Ada nggak yang menyebabkan perubahan pada jaring-jaring makanan? Biasanya ada apa aja? Ada perubahan apa? Apa yang menyebabkan jaring-jaring makanan itu berubah? Hah? Ada nggak itu tentang apa? Campur tangan faktor manusianya? Ada? Ada nggak? Contohnya, kayak misalnya? Hah? Ya, contohnya banyak ya dengan campur tangan manusia. Ada nggak faktor alam yang berubah jaring-jaring? Ada, contohnya apa? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan bisa dari manusia ya. Bisa juga kalau misalnya faktor alam berarti langsung dari alamnya. Contohnya apa? Kebakaran, apalagi longsor. Kalau longsor misalnya sawahnya kan terkena longsor tuh. Kemudian padinya nggak bisa numbuh kan? Yuk, setelah ini kita lihat dulu ya videonya sayang. Ibu kasih video tentang cara mencari informasi umum. Dilihat ya sayang. Halo sobat, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersama seperti hari ini ya. Hari ini kita akan belajar Lihat dulu sayang, dicatat. Dicatat di bukunya. Cara mencari informasi umumnya. sebelum belajar. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan Nah, ini kita akan mencari informasi umum. Dan apa lagi yang kedua? Tadi siswa dapat perubahan jaring-jaring bacaan dengan tepat. Anak kita tentu pernah membaca dan menyimak suatu cerita ya. Kemampuan kita dalam memahami isi bacaan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Semua informasi penting dapat kita peroleh jika kita telah menemukan kata kuncinya. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan kunci dari bacaan. Tadi Laura bilang kata kunci ya? Ya kan? Coba kita cari kata kunci tadi di buku kalian yang paling pertama itu apa kata kunci? Hah? Alam. Sekarang ini yang pertama ya. Sekarang kita cari yang kedua. Rantai makanan. Yang ketiga. Yang ketiga cari makanan. Ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Semua informasi penting yang kita temukan sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Bagaimana cara menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan? Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, kalian bisa memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting pada bacaan. Informasi adalah
Halo anak hebat, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini ya. Kita bikin peta Hari pikiran ini juga kita ya. akan belajar materi menjadi Kata informasi kunci di awalnya adalah apa? teks bacaan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Di sini ada ya, nanti ya. Apa? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menggali informasi penting dari teks bacaan dengan tepat. Anak hebat, kita tentu pernah membaca dan menyimak suatu cerita ya. Kemampuan kita dalam memahami isi bacaan dapat diragukan dengan menjawab pertanyaan. Semua informasi penting dapat kita peroleh jika kita telah menemukan kata kuncinya. Kata kunci ya, ini kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Semua informasi penting yang kita temukan sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Ini informasi pentingnya. Ada berapa? 3. Kata kuncinya ada berapa? Bagaimana cara menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan? Ada berapa Untuk kata saja menjawab yang kita tahu? pertanyaan dengan tepat, kalian bisa memahami isi bacaan dengan cara menyimak semua informasi penting pada bacaan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dioperasi dan memiliki arti dan memahami oleh pembaca. Berarti mencarinya dengan ini ya. Sekarang guru akan menjelaskan contoh tadi. Kita akan mencontoh sekarang dari paragraf yang ini. Sekarang ibu mau bertanya. Coba, siapa yang bantu ibu? Bantu ibu membuat kalimat dari kalimat tanya ya, dari yang tadi sudah kita baca. Apa? Siapa yang mau berani? Bagaimana cara mencari informasi penting dari sebuah bacaan? Hebat. Bagaimana mencari informasi penting? Ada lagi yang lainnya? Tadi kan kita udah tonton tentang video ya, video tentang cara mencari informasi penting. Ada yang mau bisa buat pertanyaan nggak? Kalau nggak tentang yang baca yang udah kamu baca, ya Nala. Apa pengertian dari kata kunci? Ada lagi yang lainnya? Kan kata tanya ada apa, siapa, bagaimana, dan mengapa ya. Nanti kita jadikan satu, kita kaitkan dengan informasi penting, dengan kemudian dengan kata kunci. Nah, karena hari ini kita akan membahas tentang perubahan jaring-jaring makanan. Ada dua ya pengaruhnya ya. Ada yang faktor alam dengan faktor manusia. Kalau yang manusia contohnya apa? Kebakaran. Kenapa bisa terjadi kebakaran? Hah? Membakar sampah. Terus apa lagi selain kebakaran yang faktor manusianya? Longsor manusia atau alam? Alam. Yang manusia apa? Longsor juga bisa dalam manusia ya? Apa penyebab longsor? Apa penyebab longsor? Contoh misalnya pohon penebangan liar, pintar. Savana pintar ya, penebangan liar. Ada lagi nggak yang disebabkan oleh faktor manusia? Ada kebakaran, ada longsor, apa lagi? Banjir. Kenapa disebabkan oleh banjir? Buang sampah sembarangan. Dari semua itu bisa nggak mempengaruhi kepada rantai makanan? Bisa. Contohnya ya, misalnya nih di suatu desa sawahnya semuanya terkena longsor. Yang terjadi apa? Tidak ada padi. Nah, kalau nggak ada padi, berarti yang terjadi dengan konsumen tingkat pertama apa yang makan padi? Tikus. Tikus. Apa yang terjadi dengan tikus? Kelaparan. Mati. Terus tikus kan dimakan lagi ya dengan ular. Ularnya akan ikut mati nggak? Mati. Berarti semua perubahan itu akan mempengaruhi kepada rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Yuk, untuk memperjelas kalian, memperkuat, kita lihat ya video
mengakibatkan apa? Longsor. Longsor, ada lagi nggak? Banjir. Banjir, ada lagi nggak? Hah? Alam Alam menjadi rusak. Kalau hutan, fungsinya hutan selain untuk memperkuat atau memperbanyak oksigen, apa lagi? Tempat tinggal siapa? hewan. Hewan. Kalau hutannya rusak, berarti hewannya juga mati. hewannya nggak ada tempat tinggalnya ya. Berarti harus kemana dia? Kabur kemana-mana kan? Nah, berarti nanti akan mempengaruhi nggak dia rantai makanan dan jaring-jaringnya? Pasti. Langkah lagi ya. Contoh kegiatan manusia yang dapat menyebabkan perubahan ekosistem adalah penebangan pohon secara sembarangan. Penebangan pohon dapat menyebabkan hutan menjadi gundul. Menjadi gundul. Kurangnya pepohonan pada ekosistem hutan Tuh. berdampak pada Tuh, cuma rantai tinggal makanan. satu sumber makannya mati kan Konsumen pokoknya. tingkat 1 kehilangan sumber makanannya, kemudian mati, Terus, bahkan berpengaruh punah. lagi terus. Dengan Karena demikian, produsen yang lainnya, konsumen konsumen yang tingkat lainnya. selanjutnya kehilangan sumber makanan dan Lihat pula terancam anak-anak. punah pula. Oh. Selain Nih, tadi penebangan ada yang pohon, buang, apa lagi? membuang sampah ke sungai Pencemaran manusia. juga dapat menyebabkan Buang perubahan sampah. pada ekosistem. Sampah yang dibuang ke sungai menyebabkan pencemaran air sungai. Berarti udah ada dua kegiatan ya. Yang pertama kegiatan apa tadi? Komponen pada Penambangan ekosistem hutan, sungai yang mati. kedua Dengan membuang demikian, sampah. rantai makanan pada ekosistem sungai dapat terganggu. Faktor penyebab perubahan Kalau jaring-jaring yang ini makanan. ya manusia atau yang Ada tadi? beberapa faktor Alam. penyebab Musim. perubahan dalam Alam. jaring makanan, yaitu sebagai berikut. Curah hujan yang tinggi Yang pertama, akan mengakibatkan faktor apa? musim. Faktor musim dapat menyebabkan perubahan dalam jaring-jaring makanan. Curah hujan yang tinggi di musim hujan dapat menyebabkan banjir. Berarti udah ada banyak ya tadi. Sebaliknya, pasokan air yang diserap oleh tanah menjadi berkurang ketika musim kemarau. Alam ya. Hal itu Manusia apa tadi menyebabkan tadi? tanah menjadi kering, Manusia sehingga apa tadi tumbuhan apa? menjadi tidak subur, Pohon. bahkan mati. Dengan demikian, keseimbangan dalam jaring-jaring makanan dapat terganggu dan mengalami perubahan. Yang alam Yang kedua, faktor alam. tadi Faktor apa? alam Musim berupa ya. bencana dapat menyebabkan perubahan Musim. dalam Yang berapa jaring-jaring musim Indonesia? makanan. Dua. Bencana Dua. tersebut Yakin? misalnya gempa bumi, Tiga saja. dan tsunami menyebabkan tumbuhan dan hewan di sekitar gunung Gunung. Coba di gunung meletus mana? Tsunami Semeru. juga akan menyebabkan tumbuhan dan hewan laut menjadi mati. Dengan demikian, jaring-jaring makanan pada ekosistem di sekitar gunung dan laut dapat terganggu dan mengalami kepunahan. Ya, ada dua, udah ada dua tuh. Contoh alamnya. Faktor Nah, ketiga yang faktor yaitu faktor ketiga manusia. ya. Faktor manusia juga dapat menyebabkan perubahan dalam jaring-jaring makanan. Kegiatan manusia seperti penebangan pohon, membuang sampah sembarangan, dan aktivitas industri. Kalau kami kok Penebangan pohon menyebabkan contohnya berkurangnya apa? dalam ekosistem tersebut. Pohon yang berkurang dapat menyebabkan hewan herbivor dan karnivor kehilangan makanannya. Ayo Nih, manusia kita lihat ya. Ibu perbesar. Terlihat sekarang saya? Terlihat. Mana ya? Jaring-jaring makanan ya. Contoh pertama, manusia menebang pohon secara sembarangan. Yang terjadi apa? kambing kekurangan makanan. Kambing itu konsumen tingkat berapa? Satu. Terus, rumputnya mengakibatkan apa? Kambing kelinci dan tikus mati. Akibatkan apa lagi nih? Serigala, kutu liar,
Yang kedua, kemudian kita akan membuat bukletnya tentang permasalahan kita ya. Ada gambarnya, gambarnya nanti digunting aja sama teman-teman kalian, ditempel. Terus nanti ambil di sininya adalah mama gunting kan kita ya. Nanti boleh satu orang mengambil satu aja. Satu orang mengambil satu guntingnya. Gambar yang ada di LKPD-nya nanti digunting, kemudian ditempel untuk menjadi bukletnya ya. Nah, setelah ditempel, kemudian tulis. Nah, gambarnya tentang apa? Misalnya tentang penebangan pohon. Kenapa terjadi penebangan pohon? Terus solusinya apa agar tidak
Temanya kayak satu lagi. Salah. Oh iya, untuk ininya nih. Warnanya kelompoknya diambil, silakan. Satu orang satu kelompok ya mengambilnya, nggak usah 2 orang. Nara udah bagi tugas. Udah. Ada yang presentasi nanti ya. Presentasi. Ada yang baca. Udah, digambar di kelas yang benar. Mana yang kapal ini? Nara nanti yang mau presentasi bukunya siapa? Nara. Sekarang yang ringkasannya siapa? Ya udah ayo buat ringkasannya. Karena akan kita akan buat ringkasannya. Pecahkan permasalahan ya. Jadi udah ada apa? Masalahnya yang menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan. Kemudian di bawahnya di sebelah gambarnya kalian tulis ya. Tulis penyebabnya apa, kemudian solusinya apa. Kayak misalnya tadi kan ada penebangan pohon. Penyebabnya apa? Membuat misalnya prakarya atau yang lainnya. Dijadikan rumah pohonnya. Solusinya apa biar tidak terjadi penebangan pohon secara liar? Ya kan? Mungkin hutannya dijaga sama polisi. Bisa nggak? Bisa. Jadi gitu ya. Terus kayak tadi ada kebakaran. Terus kalau misalnya banjir, gimana solusinya biar tidak merusak jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan kita. Udah, Nara? Itu agak dihias sedikit. Dicoret Nadira, nggak usah ditipek. Dicoret aja. Nah, Sulfi, siapa yang mau maju ke depan ya? Siapa? 2 menit lagi ya, 2 menit lagi kita presentasi. Bawa bukunya, bawa ringkasannya dibaca nanti. Dari ringkasan itu apa yang kalian ringkas?
ringkasan ya, ringkasan dari artikel yang ada di NKPD-nya. Silakan. Nah, dari dua produk yang dihasilkan oleh kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Hah? Apa? Apa? Angkat tangan dulu apa? Apa bertanya tentang apa? Kepada Naura atau kepada Naura? Ya, tanyakan. Hah? Ya, Naura? Apa? Keselamatan manusia, Naura. Membangun pencarian. Kelompoknya yang bisa bantu nggak? Contoh manusia apa? Contoh faktor manusia yang berpengaruh terhadap perubahan jadi makanan. Aku bertanya. Selain itu, kelompoknya yang mau bantu? Jawab pertanyaan Akmal. Faktor manusia. Ada banjir, ada tadi tanah. Ini jawabnya. Dia ada faktor pencarian. Ada lagi pertanyaannya? Contoh faktor alam. Gunung meletus. Oh, ada jadi tuh. Banjir, gempa bumi, ya. Apa lagi? Hah? Longsor. Tadi yang itu yang kepada Semeru. Ada lagi yang mau ditanyakan dan kelompok 1? Sobi mau bertanya? Ya. Nara? Ya. Said mau bertanya? Ya. Udah tepuk tangan untuk kelompok 1. Atau 2, siapa yang maju lagi yang kedua? Naura, Nara. Didengarkan ya, Nara dan Nadira akan apa? Yuk, teman-teman lainnya mendengarkan. Boleh dari Nadira dulu, boleh dari Naura. Nara dulu. Terdengar nggak suaranya? Agak diperbesar ya. Ya, lagi. Ya, sekarang Nauranya berarti. Nara agak bingung untuk membuka bufetnya. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antar individu. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan. Apa perbedaan dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Rantai makanan terdiri ada satu peristiwa makan dan makan. Jaring-jaring makanan lebih dari satu peristiwa makan dan makan. Ini contoh jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Informasi penting. Jika salah satu rantai makanan terkondisi dari jaring makanan akan terjadi. Setiap kelompok siapkan pertanyaan ya. Kan hari ini kita membahas tentang faktor alam dan faktor manusia. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Naura. Contoh faktor alam. Dari kelompok Nara ya. Ada yang bisa bantu kelompoknya? Alisa, Birgis. Yuk, tepuk tangan buat kelompoknya Naura. Nara. Terima kasih Nara, terima kasih Nadia. Untuk hari ini dibatasi 2 kelompok dulu ya. Besok kita akan lanjut untuk presentasi kelompok ketiga, 4, dan 5. Nah, setelah kita melakukan diskusi kelompok, apa yang kalian peroleh tentang materi perubahan jaring-jaring makanan dan cara mencari informasi umum? Apa dari kelompok Nara? Misalnya, faktor manusia kita harus seperti apa?